Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Di dalam kehidupan kita itu cuma ada dua jalur, kebaikan atau keburukan. Cuma ada dua jalan, jalan Allah atau jalan syaitan dan hawa nafsu. Kalau kita merenungkan, kira-kira syaitan mungkin gak mengajak manusia kepada kebaikan? Tidak mungkin. Baik. Mungkin gak mengajak kesenangan manusia pada kesenangan dunia? Ada mungkin yang menjawab iya, kesenangan dunia. Jawabannya juga sebenarnya tidak. Dunia ini siapa yang miliki? Syaitan atau Allah? Allah. Bisakah orang berbahagia di dunia yang diciptakan oleh Allah kalau bukan dengan mengikuti petunjuk Allah? Jadi syaitan itu kelebihannya dia membuat tipu daya, membangkitkan angan-angan, tapi hakikatnya tidak terwujud seperti kenyataannya. Itu tipu daya syaitan. Jadi kelebihannya dia cuma membuat promosi, janji-janji palsu, dan antum tahu sendiri yang namanya promosi, ya, yang kita dapatkan dalam urusan dunia kita ketika produk ditawarkan. Bagaimana kira-kira? Kita sudah terpikat, sudah mengeluarkan uang banyak, sudah membelinya, ternyata dapatnya tidak sesuai dengan kenyataan. Kurang lebih seperti itu tipu daya syaitan. Ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhumu syaitanu illa gurura. Syaitan itu menjanjikan kepada mereka janji-janji palsu. Wa yumannihim, membangkitkan angan-angan mereka, angan-angan kosong. Wa ma ya'iduhumu syaitanu illa gurura. Dan syaitan tidak lain menjanjikan kecuali tipu daya semata-mata. Ini kelebihan syaitan, tidak lebih. Membikin angan-angan palsu, janji-janji kosong. Kemudian apa? Menghiasi keburukan seolah-olah baik. Afaman zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasanan. Apakah orang-orang yang dihiasi keburukan perbuatannya, maka dia melihatnya seolah-olah kebaikan. Jadi siapa yang mengikuti tipu daya syaitan, berarti dia adalah orang yang mudah tertipu, orang yang mudah terpedaya. Sementara agama Islam, petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, siapa yang menurunkannya? Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala, apa sifatnya dia? Maha pengasih, maha penyayang. Iya kan? Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kemudian apa? Al-Muhsin, maha berbuat kebaikan. Itu di antara Asmaul Husna, nama-nama Allah yang maha indah. Al-Bar, maha melimpahkan kebaikan. Al-Wahhab, maha pemberi karunia. Al-Mannan, maha pemberi anugerah. Allah Subhanahu wa taala sifat-sifatnya semua maha indah. Bahkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Lallahu arhamu bi ibadihi min hadhihi biwaladiha." Sungguh Allah lebih sayang kepada hamba-hambanya dibandingkan sayangnya seorang ibu kepada anak bayinya. Sekarang gambaran kasih sayang yang paling nyata, paling besar dalam kehidupan manusia, sayangnya seorang ibu kepada anaknya. Sampai hewan, binatang buas saja, bagaimana terhadap anaknya? Sangat sayang kan? Allah lebih sayang kepada hamba-hambanya dibandingkan sayangnya ibu kepada anaknya. Baik, zat yang seperti ini sifatnya, kira-kira akan menurunkan agama yang mempersulit atau membahagiakan manusia? Kira-kira gimana? Kalau hewan saja, induk binatang buas tidak akan menyakiti anaknya, Allah yang lebih sayang kepada kita, maka tidak mungkin dia akan menurunkan agama yang mencelakakan atau menyusahkan hidup manusia. Cuman tadi manusia punya permasalahan tadi, gampang ditipu sama syaitan, gampang diperdaya. Ini kenyataan. Oleh karena itulah di sini kita katakan agama Islam itu diturunkan dengan sebaik-baik petunjuk. Orang yang ingin memperbaiki dirinya, meluruskan hatinya agar mudah menangkis tipu daya syaitan, membenarkan kesalahan-kesalahan dirinya, Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepada dia ketika Allah inginkan hamba ini untuk menjadi baik, dimudahkan dia belajar agama, dimudahkan dia untuk mau mendengarkan nasihat dari Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah sumber kebaikan. Karena yang menurunkan petunjuk adalah zat yang paling sempurna kasih sayangnya. Wujud rahmat Allah itu paling besar diturunkan di dalam agamanya. Orang yang belajar agama berarti dia mengumpulkan sebanyak-banyaknya kebaikan dan rahmat Allah untuk dirinya. Subhanallah. Makanya agama Islam ini kalau kita baca di ayat-ayat Al-Quran,
Tidak ada satupun ayat yang menunjukkan agama Islam ini diturunkan untuk menyulitkan hidup manusia. Coba datangkan satu ayat saja. Tidak pernah. Justru yang namanya kesulitan apa? Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikum al-usra. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan Allah tidak menghendaki kesusahan bagimu. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Allah tidak menjadikan bagi kalian dalam agama sesuatu yang memberatkan. Ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Surat Qaf ayat yang kedua. Tidaklah kami turunkan kepadamu wahai Rasulullah Al-Qur'an supaya kamu celaka, sengsara. Ini semua. Bahkan berpaling dari agama Allah tegaskan, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma" di surat Thaha. Dan barang siapa yang berpaling dari petunjuk Allah, pasti dia akan merasakan penghidupan yang sempit. Dan di hari kiamat dia akan dikumpulkan dalam keadaan buta. Subhanallah, ajakan yang indah di dalam agama. Tapi syaitan yang berhasil memperdaya kebanyakan manusia.